Ya pemirsa, Indonesia berharap bisa mengakhiri puasa medali emas SEA Games selama 28 tahun saat menghadapi Vietnam di babak final SEA Games 2019. Perebutan gelar top scorer antara Osvaldo Hai dengan Haduk Chin akan menjadi bumbu yang membuat laga final nantinya menjadi menarik. Partai puncak sepak bola putra SEA Games 2019 akan mempertemukan timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 di Stadion Rizal Memorial Selasa malam. Kekalahan 1-2 di pertemuan terakhir yang terjadi di babak fase grup B SEA Games 2019 menjadi pelecut semangat skuad Garuda Muda untuk bisa membalasnya di laga final. Bagi Indonesia, ini merupakan final ketiga sejak era U23 diperkenalkan di pentas SEA Games pada 2001 silam. Evaluasi terhadap beberapa kesalahan yang dilakukan saat melawan Myanmar di babak semifinal juga sudah dilakukan. Beberapa skema telah disiapkan oleh pelatih Indra Syafri untuk memuluskan misi meraih medali emas. Ya, udah ditakdirkan Tuhan kan. Jadi permintaan saya dikabulkan. Tinggal kita bagaimana kita berjuang nanti. Ya kan? Takdir baik untuk kita atau untuk dia. Hanya dua pilihan di dunia ini. Ya kan? Kita yang juara atau dia yang juara. Nah, di situ kita niat baik. Bismillah. Usaha yang keras dan doa. Secara head-to-head di pentas SEA Games, Indonesia dan Vietnam sudah bertemu 12 kali. Kedua tim saling mengalahkan sebanyak 5 kali, sementara 2 laga berakhir imbang. Meski gol timnas U23 di SEA Games 2019, Osvaldo Hai akan kembali menjadi andalan di lini serang. Osvaldo akan didukung oleh motor serangan Evan Dimas serta pergerakan lincah Sadil Ramdhani. Sementara di kubu lawan akan bertumpu pada bomber Haduk Chin yang mengoleksi 8 gol sama dengan Osvaldo. Persaingan top skor ini tentunya akan menjadi bumbu yang membuat laga final nantinya menjadi menarik. Mampukah Garuda Muda membalaskan kekalahan di penyisihan grup dan meraih medali emas yang sudah 28 tahun tidak pernah diraih lagi? Ataukah Vietnam yang akan menjadi juara setelah 40 tahun tanpa emas di SEA Games? Menarik ditunggu. Dari Manila, Filipina, Sandi Firdaus, Mahmud Fauzi, Metro TV. Baik, dan untuk membahasnya, ini final antara Indonesia dan Vietnam pada malam nanti sudah bersama kami di sini pengamat sepak bola, Mas Estu Santoso atau Bung Estu begitu. Selamat siang Bung Estu. Selamat siang. Ini mungkin momen yang dinantikan khususnya untuk kita sebagai masyarakat Indonesia ingin lagi begitu menghapus gelar puasa medali emas. Tapi di satu sisi Vietnam juga tampaknya optimistis sekali bahwa mereka juga bisa memenangkan medali emas untuk cabang olahraga sepak bola ini. Kita akan membahasnya secara lebih lengkap dan juga lebih mendalam, tetapi kita akan lihat dulu, kami juga punya beberapa informasi dan data terkait dengan bagaimana Indonesia dan Vietnam selama dalam pagelaran SEA Games baik yang 2009 dan juga SEA Games sebelumnya. Kita akan lihat ini Bung Estu. Yang pertama kita akan lihat bagaimana rekor pertemuan antara Indonesia dan juga Vietnam yang kita lihat di sini Bung Estu dan juga pemirsa dalam 5 pertemuan terakhir kalau kita melihat skornya begitu ya. Di 1 Desember 2019 Indonesia Vietnam ini memang sempat kalah kemarin 1-2 dalam laga fase grup. Kemudian juga ada di tanggal 22 Agustus 2017 itu seri, 15 Juni 2015 Indonesia dan Vietnam menang. Vietnam 2019 Indonesia menang dan tahun 2000 Indonesia menang. Kalau kita melihat ini sepertinya agak sedikit berimbang. Apakah kita bisa optimis bahwa Indonesia ini akan bisa memenangkan ini? Bung Estu. Ya kalau optimis harus ya. Maksud saya Indonesia ini menurut saya ketika banyak orang di negara ini di dalam negeri ini pemain Indonesia beban segala macam. Menurut saya ini justru nggak beban. Tidak beban karena kita sebelumnya kalah dengan Vietnam di fase grup. Artinya tim yang kalah biasanya belajar lebih banyak ketika mengalami kekalahan itu. Dan saya pikir setelah kita melalui semifinal ini sangat unik ya. Indonesia lawan tim yang recovery-nya lebih panjang dan lebih kuat di tim di grup sebelumnya, Myanmar. Tapi walaupun sempat disamakan 2-2, bisa membalikkan, bisa unggul 4-2. Beda dengan Vietnam. Vietnam nyaris tanpa perjuangan ya. Mereka menang 4-0 lawan Kamboja. Bukan mengertikan arti Kamboja, tetapi Kamboja tetap tim yang tidak kuat di grupnya. Dan di grup A tidak sekuat di grup B. Artinya
persiapan Indonesia itu lebih keras dibandingkan lawannya. Karena sudah bisa menghitung bagaimana Benar. Vietnam kekuatannya begitu. Tapi kalau kita melihat juga ada anggapan bahwa Vietnam ini adalah mimpi buruk bagi Indonesia. Apakah Anda melihatnya bahwa memang ya Vietnam ini adalah mimpi buruk untuk Indonesia? Kalau mungkin di dua tahun terakhir saya bilang mimpi buruknya bukan Vietnam, tapi Park Hang-seo pelatihnya. Pelatihnya. Ya, Park Hang-seo ini 24 lawan tim Asia Tenggara dia tidak pernah kalah. Nah, artinya Park Hang-seo ini adalah orang yang merubah sepak bola Vietnam, termasuk tim U22-nya yang ada saat ini. Dan tetapi kalau saya ngomong Indonesia itu ada 20 pemain yang ada di SEA Games sekarang dan mereka itu adalah orang yang aura juaranya kuat. Auranya kuat. Iya, Terlihat auranya. dari apa nih Bung Estu? Terlihat kenyataannya gini, ada 10 pemain. Tim yang Februari lalu juara Piala AFF U22. Ya. Dan itu di semifinal ngalahin Vietnam. Ada 10 orang. Salah satu adalah Firsa Andika, kiper Emery Yandi walaupun cadangan. Lalu ada Nur Hidayat Jadi Haris, Rahmat Irianto, Osvaldo Hai. Nah, pemain-pemain ini punya aura, punya mental untuk menghadapi final dengan bagus. Karena baru banget Februari. Nah, lalu ada 2 pemain seniornya. Evan Dimas dan Zulfiandi. Evan Dimas Zulfiandi ini di 2013 mengalahkan Vietnam di usia 19 Piala AFF dan ini bagi saya ini adalah modal penting bagi pemain termasuk untuk si Indra Safri sendiri. Baik, kalau kita melihat juga kan ini Indonesia dan juga Vietnam pernah berhadapan 5 menang, sama-sama 5 kali menang, sama-sama seri 2 kali dan juga sama-sama kalah. Artinya kalau kita melihat dari di atas catatannya begitu, Iya. ini bisa dikatakan sebenarnya kita imbang sekali ya dengan Vietnam untuk Indonesia dan Vietnam ini sendiri. Iya, Indonesia Vietnam itu sebenarnya ya sama dengan 4 besar di Asia Tenggara ya untuk level under 22 ya. Indonesia, Vietnam, Thailand dan Malaysia itu nyaris saling mengalahkan. Tetapi memang di beberapa tahun terakhir Vietnam itu perkembangannya lebih signifikan secara prestasi. Mereka final Piala Asia 2018 U23, semifinal Asian Games, lalu mereka walaupun di 2017 mereka gagal di SEA Games di Malaysia, tapi mereka perkembangannya cukup bagus. Nah, Indonesia walaupun memang kurang bagus di kualifikasi Piala Asia 2020 ya, tapi mereka di Piala AFF 2019 di Februari menang mereka. Kita akan melihat juga rekor Indonesia di final sepak bola SEA Games. Pemirsa, kita juga punya datanya begitu dari tahun 79 hingga 2013. Indonesia ini pernah 2 kali mendapatkan medali emas dari sepak bola ini sendiri, tapi kita sudah 20 tahun lebih puasa 28. untuk gelar emas ini sendiri. Kalau kita melihat tahun 91 Manila, bertempat di Manila dalam SEA Games itu, Yeah. Indonesia melawan Thailand. Memang saat itu seri tetapi menang dalam adu penalti 4-3 begitu. Saat ini juga ini kalau kita melihat seperti deja vu di Iya. Manila kembali meskipun lawannya berbeda. Apakah dengan tempat di Manila dan Indonesia bisa dikatakan sebagai tuan rumahnya begitu, ini juga ada dampak atau psikologis sendiri untuk para pemain untuk memenangkan. Manila ini punya kesan tertentu Iya. tidak untuk Indonesia? Iya, kalau ngomongin Manila sekarang memang beda dengan Manila yang dulu. Tetapi kita ngambil spirit dari Manila yang 28 tahun yang lalu. Di saat itu juga Indonesia walaupun waktu itu Vietnam tidak terlalu bagus karena tidak lolos semifinal, tapi Indonesia di ada yang ya orang dia bilang udah adik gatok lah ya. Di semifinalnya ada hitung-hitungannya. Kita itu menangnya dengan skor 4-2. Sama dengan sekarang walaupun penalti waktu itu. Ya. Nah, lawannya waktu itu Thailand menang dengan 6-4. Jadi selisih 4 gol sama dengan Vietnam. Di final, nah kita bertemu dengan Thailand waktu itu di bulan Desember juga. Artinya memang jauh ya di era itu masih era pemain senior dengan sekarang usia dia belah 22. Tetapi spirit Manila itu lebih berpihak kepada kita. Artinya itu yang bisa dijadikan semacam motivasi dan Firza maupun Sani Rizky Fauzi kemarin juga mengatakan bahwa kami sadar bahwa tempat ini sakral buat Indonesia dan ini akan bisa menjadi bagian dari memotivasi kami untuk bermain dan kerja keras. Itu menjadi poin lebih Benar. begitu sebenarnya untuk Indonesia dalam pertarungannya kali ini. Benar. Bung Estu ditahan dulu karena kita akan lihat dulu bagaimana kondisi terkini di Manila. Sudah ada rekan kami Sandi Firdaus yang akan melaporkannya. Sandi, ini untuk menjelang pertandingan pada malam nanti, jelang final Timnas melawan Vietnam, seperti apa persiapan di sana saat ini? Sandi, silahkan. Baik Sandi, apakah sudah bisa mendengar suara saya Sandi? Baik, ini tampaknya kita masih mencoba menghubungi rekan
Sandi saat ini Bung Estu, tapi kalau kita melihat begitu ya, tadi dikatakan Indonesia memiliki poin lebih dari kondisi di Manila dan lain-lain. Kalau kita melihat Vietnam, meskipun kita melihat progres dari timnas Vietnam ini memang cukup baik, tapi kemudian mereka ini belum pernah sama sekali meraih medali emas dalam SEA Games ini sendiri. Kalau Anda melihat apa sih sebenarnya menjadi kendala dalam tim Vietnam ini sendiri? Iya, juara emas paling tidak aura juara di kita. Ini 2 kali mereka sebetulnya pernah emas ya tahun 58, tapi namanya Vietnam Selatan. Nah, tapi lupakan itu, tapi Indonesia kalau bicara sekarang ya, kalau orang bilang Indonesia setelah babak kedua selesai habis, karena nyata enggak sebenarnya. Justru Indonesia selama statistiknya catatannya selama di SEA Games ini justru lebih banyak mencetak gol di babak kedua. Artinya Indonesia itu ketika menang lawan Brunei 8-0, terlepas lawannya apapun, mereka babak kedua itu lebih banyak mencetak gol. Artinya ini juga apa ya, kita jangan mengecilkan arti Indonesia di sini walaupun sempat kalah lawan Vietnam di penyisian. Oke, baik. Bung Estu, ditahan dulu karena kita akan kembali menyapa Sandi Firdaus di Manila untuk melihat bagaimana perkembangan di sana. Sandi, apa update terbaru di sana untuk pertandingan malam nanti Indonesia dan Vietnam ini? Ya, Zaki, ada juga pemirsa, tadi sekitar pukul 6 pagi waktu Filipina, Coach Indra Safri dan juga para punggawa timnas Garuda yang akan bersiap menghadapi Vietnam di partai final nanti malam melakukan recovery terakhir sebelum nantinya bersiap untuk ke Rizal Memorial Stadium, bersiap menghadapi partai final di SEA Games 2019. Tadi juga kami sempat berbincang dengan Coach Indra bahwa semua sudah siap, semua sudah diberikan materi, strategi, serta plan A sampai plan Z mungkin sudah diberikan. Tinggal berdoa dan juga tinggal berusaha di lapangan nantinya. Dan juga tadi ditemani juga ada Wakil Ketua Umum PSSI, yaitu Cucu Sumantri yang juga mendampingi para timnas Garuda Muda ini juga memberikan dukungan moral dan juga material agar psikologis mereka bisa tidak terlalu tertekan dan juga bisa bermain lepas begitu untuk nantinya meraih kemenangan dan menyumbang medali untuk Indonesia di cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2019 Filipina. Tadi juga para punggawa terlihat santai, rileks, juga menikmati beberapa recovery yang dilakukan oleh tim dari dokter dan juga tim ahli fisioterapi, juga memberikan masukan agar nantinya para pemain bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Dan Indonesia juga masih tadi juga dilihat bahwa skema yang diturunkan oleh Coach Indra Safri tidak jauh berbeda, di mana akan bertumbuh pada ketajaman Osvaldo Hai yang didukung oleh Egy dan juga Saldi Ramdhani dengan kelincahannya. Dan juga untuk pemain cadangan ini Indonesia sangat merata dan itu yang ditakutkan oleh Vietnam dalam laga nanti. Zakia. Baik, terima kasih Sandi Firdaus atas laporannya. Itu tadi persiapannya Bung Estu. Kalau kita melihat tadi kan juga salah satu faktornya adalah Indonesia akan menjadi tuan rumah begitu. Kira-kira ini prediksinya akan seperti apa? Untuk skor sendiri bagaimana? Saya mengharapkan ini kedua tim bermain terbuka dan ada gol lebih dari 1. Saya tidak mengharapkan ini penalti. Karena Indonesia terlalu capek kalau bermain extra time, karena kemarin bermain dengan extra time. Nah, saya pikir Indonesia, kalaupun Indonesia mencetak gol lebih dulu, mereka harus antisipasi semangat dari pemain menyerangnya dari Vietnam. Karena kemarin Vietnam tetap tinggal tapi langsung menekan. Saya sih berharap skor 2-0 untuk Indonesia, sama seperti ketika lawan Thailand di pertandingan pembuka. Oke, nah Gitu. kalau kita melihat juga ada top scorer yang jadi perebutan begitu antara Osvaldo Hai itu dan juga Duc Chen sendiri. Nah ini kira-kira bagaimana nih peluangnya? Khusus untuk Osvaldo, jadi kemarin di tim ini sangat lengkap ya. Indra Safri punya Nova Arianto yang mantan striker yang jadi seorang libero. Dia analisis tim yang sangat bagus. Ada Hendro Kartiko, pemain yang 3 kali Piala Asia dari Indonesia. Ada Kurniawan yang paling penting, orang Indonesia yang pernah berkarir di Eropa dan striker yang bagus. Dan dia memberikan masukan kepada Osvaldo ketika jumlah gol Kurniawan di SEA Games itu disamai oleh Osvaldo. Nah ini filosofi menyerang ketika dijaga, pastinya Kurniawan akan memberi masukan yang bagus buat anak asuhnya. Baik, Bung Estu Santoso, terima kasih. Nanti kita akan lihat bagaimana semoga Indonesia bisa menang dan kembali meraih medali emas setelah puasa hampir 28 tahun ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.